Setelah makeup kita mau ngomongin menu hari lebaran nih. Hampir semuanya memang mengandung santan. Sementara santan nih biasanya dikaitkan dengan lemak atau kolesterol tinggi ya. Iya, tapi ternyata santan itu banyak manfaatnya. Asalkan tentunya dikonsumsi secukupnya gitu ya. Nah, kita ada informasi ahli gizi pun punya tips yang benar mengatur cara masak dan pola makan dengan santan yang benar. Akhir Ramadan disambut dengan perayaan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Perayaan ini biasanya dilengkapi dengan berbagai macam jenis makan dan minuman dengan aneka rasa manis hingga gurih yang menggugah selera. Meski selama 1 bulan penuh kita telah menahan haus dan lapar, namun banyak warga tidak berani mengapresiasi diri dengan makan sebebasnya karena banyak sajian yang mengandung santan. Mungkin mengurangi makanan yang berbau dengan santan. Makan apa aja, dari opor sampai ke snack juga makan apa aja makanannya. Kalau saya sih pribadi termasuk orang yang agak menjaga sih. Lebaran kan pasti menunya kayak opor ayam dan lain sebagainya yang emang banyak kolesterol dan lain sebagainya ya. Saat Lebaran, aneka sajian kue hingga ragam menu makanan yang didominasi santan seringkali dikaitkan bisa menimbulkan ragam masalah kesehatan, mulai dari kolesterol tinggi, gangguan pencernaan seperti diare, hingga MAH. Namun, ahli gizi Dr. Tan mengatakan manfaat santan yang sebenarnya itu justru baik untuk kesehatan, mulai dari memperkuat daya tahan tubuh hingga menurunkan kolesterol. Ya, dan santan itu zero kolesterol, jadi tolong diingat. Jadi konyol banget kalau kita nggak berani pakai santan, gantinya pakai susu. Itu ngetren tuh ya, susu justru dari hewan kaya dengan kolesterol. Jadi silakan pakai santan, cuman berencana. Berencana misalnya kalau Anda mau bikin opor, bikin kari. Kalau rendang sulit kali ya, tapi opor, kari, dan sebagainya, itu kan ada kuahnya. Jadi, jadikan dulu opornya atau karinya, tetapi belum dituangin santan. Nah, ketika mau makan, ambil 1 porsi yang betul-betul akan habis dalam 1 kali makan, dan saat diangetin baru tuangin santannya. Semudah itu. Berikut beberapa tips penggunaan santan yang benar yang dianjurkan oleh ahli gizi Dr. Tan. Pertama, saat memasak tuangkan santan terakhir setelah masakan diangkat dari api. Kedua, makanan bersantan tidak dihangatkan berulang kali. Dan terakhir, tentukan konsumsi menu santan hanya 1 minggu sekali. Meski santan mengandung lemak yang cukup tinggi, jenis lemak yang terkandung pada santan adalah lemak nabati yang sehat. Ini artinya santan tidak mengandung lemak jahat. Sebaliknya, santan juga mengandung vitamin B dan antioksidan yang cukup tinggi. Manfaat santan bagi kesehatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Jika diolah dengan benar, Anda bisa dengan tenang mengkonsumsi santan saat Lebaran. Maggie Kalista, Ilham Aji, CNN Indonesia.